Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Wa qala Syekh Ibnu Athaillah, ma fata min umrika la iwadalah wa ma hasala laka minhu la qimatalah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal mukhtaram, para alimul ulama, para kiai, para ustaz, para asatid wal asatidah, wabil khusus Ibunda tercinta Ibu Hajjah Nyai Humaidah selaku orang tua kami, selaku pembina perguruan Islam Mangu Pusat Menes. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan badannya, amin, dan diberikan putra putri, cucu cicit yang soleh dan solehah, ahli ilmu wal amal, supaya bisa menjadi penerus untuk meneruskan perguruan yang sangat kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati Abah Kiai Haji Hamdi Ma'ani Rusdi selaku pengurus besar perguruan Islam Mangu Pusat Menes. Yang sama-sama kami hormati Abah Kiai Haji Bahrul Hamid selaku sekretaris perguruan Islam Mangu Pusat Menes. Yang sama-sama kita hormati Abah Kiai Haji Tuba Ustadz Ma'ani Rusdi selaku pengurus Mahad Mangu Kebon Jeruk Menes. Dan yang sama-sama kita hormati Ibu Hajjah Neng Suku Makiyah sebagai Kepala Madrasah Aliyah. Dan yang sama-sama kita hormati dan saya muliakan para asatid wal asatidah di perguruan Islam Mangu Pusat Menes ini. Yang paling teristimewa bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri beserta para tamu undangan, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan santriyun wa santriyat, para peserta wisuda dan wisudawan sekaligus peserta targiban yang sama-sama saya cintai dan yang sama-sama saya banggakan. Hadirin rahimakumullah, tiada untayan kata yang indah kita panjatkan di malam yang sangat berbahagia ini, melainkan kita mengucapkan rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan segala nikmatnya kepada kita semua, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmatnya lah tadi kita bisa berkumpul, bermuajah, bermusafahah di dalam rangka menghadiri acara targiban dan wisuda santri Mangu Kebon Jeruk Menes. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini mewakili dari segenap para panitia.
Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para dewan guru, wabil khusus Abah sebagai pengasuh yang telah membimbing, membina kami, mengarahkan kami untuk terselenggaranya acara ini. Dan saya mewakili dari segenap para panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Santri yang telah meluangkan waktunya meskipun kesibukan sangat luar biasa. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu dari daerah masing-masing dicatat oleh Allah sebagai catatan yang baik. Selanjutnya saya mewakili dari segenap panitia mengucapkan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada para pengguru, kepada para bapak ibu wali santri, karena tempat yang kami sediakan ya seperti ini, banyak kekurangan dari segi jamuannya, dari segi tempatnya, dari segi minumannya. Harapan besar dari kami sebagai para panitia, mudah-mudahan para khususnya bapak ibu wali santri membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma wasilatan li arfa'i darajat. Wassalatu wassalamu ala man ayyadahu bil mu'jizat. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dawil fadli wal karamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati ibunda tercinta, pada kesempatan ini beliau belum bisa hadir karena masih ada tamu. Yang kita hormati pengurus besar perguruan Islam Madul Anwar Nahdlatul Ulama, yakni Abah Kiai Haji Abdul Ma'ani, sama belum bisa hadir karena masih ada tamu. Yang kita hormati guru kita Abah Kiai Haji Fahrul Amik, guru kita Abah Kiai Irfan Al-Hafid, dan segenap Dewan Asatid wal Asatidah yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Malnu Kebonjeruk yang saya hormati. Juga tidak lupa kepada panitia yang telah bekerja demi terselenggaranya acara wisuda dan tarbiban santri yang merupakan ini acara rutinitas yang dilaksanakan di ma'had kita ini. Semoga atas segala tenaganya, pikirannya, Allah membalas dengan balasan yang lebih baik dan diterima semua kebaikannya. Para wali santri yang alhamdulillah kalau saya perhatikan ini di luar dugaan. Tadinya kami mengharapkan tidak sebanyak ini.
Kami mengharapkan hanya 100 orang yang hadir untuk menyaksikan targiban daripada buah hatinya, anaknya yang ada di ma'had kami ini. Semoga Bapak Ibu para wali santri semuanya datangnya ke sini dijadikan oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterimanya. Para santriyin, wasantriyat dan wisudawan dan wisudawati rahimakumullah, yang merupakan sudah menjadikan rutinitas acara tahunan di ma'had ini, yang seperti saya katakan tadi, awalnya kami mau sederhana, awalnya hanya para santri saja, tidak melibatkan daripada wali santri semua. Tetapi alhamdulillah, kalau di absen barangkali ini hampir setengahnya daripada wali santri yang hadir. Ini menunjukkan kecintaan daripada wali santriin wasantriyat terhadap ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dalam targiban para santri, panitia mengambil tema yang luar biasa, menggetarkan hati saya, di mana tema ini kalau tidak salah merupakan salah satu hikmah dari hikamnya Syekh Ibnu Athaillah yang bunyinya khairul ilmi makanatil khosyah ma'ahu. Sebaik-baiknya ilmu adalah suatu ilmu yang menjadikan rasa takut beserta Allah. Dan ini merupakan tujuan daripada lembaga yang kita cintai, lembaga Matul Anwar di Nahdlatul Ulama, mendidik terhadap anak ibu bapak semuanya untuk menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di mana sudah tertanam takut kepada Allah, insya Allah anak ibu bapak semua menjadi anak waladun soleh wassolihah. Apalagi bahasa Syekh Ibnu Athaillah, al-khosyah ini beda dengan al-khawf. Ini bahasa Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran ada satu ayat yang menyatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Khosyah atau takut dalam arti di situ takut yang dibarengi disertai mengagungkan, memuliakan. Karena ada kalanya takut tetapi tidak dibarengi dengan memuliakan, tidak dibarengi dengan mengagungkan. Takutnya takut yang palsu seperti itu. Seperti takutnya seseorang kepada atasannya umpamanya, itu takutnya takut yang palsu. Ternyata kalau di belakang lain. Nah, inilah khosyah. Dan sekali lagi rasa takut ini yang harus tertanam di dalam hati, dalam arti takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman sebagai khalifah salis, di mana kata Sayyidina Utsman dalam satu makolahnya, innal mu'minin fi sittati anwa'in, bahwasannya seorang mukmin ada 6 warna, ada 6 bagian. Satu, seorang mukmin mukbilun, menghadap lihaufillahi, kepada takutnya kepada Allah. Di mana takut kepada Allah, dia merasa takut. Satu saat
imannya dicabut dari hatinya oleh Allah. Itu takut yang harus benar-benar ditanamkan di dalam jiwa semua orang-orang mukmin. Takut dihadapkan oleh Allah, dicabut keimanannya. Sehingga Imam Ibnu Mas'ud dalam satu doanya memberikan doa kepada kita, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartadu wa na'iman la yanfatu wa qurrata a'yunin la tanqati. Nomor kedua, takut dihadapkan terhadap malaikat hafadoh, yakni malaikat yang mencatat amal-amal kita. Kita harus takut. Siapa tahu itu malaikat hafadoh mencatat amal perbuatan kita yang satu saat nanti di akhirat itu amal menjadikan amal yang tidak diterima, amal yang menjadikan cemoohan. Itu harus kita punya rasa takut, rasa khawatir terhadap itu. Nomor ketiga, kata Sayyidina Utsman, seorang mukmin harus memiliki rasa takut, yaitu takut dicabut nyawa, kedatangan malaikat Israil, malakul maut di saat dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai. Ada 6. Karena ini bukan ceramah, hanya sekedar sambutan. Insya Allah 3 lagi nanti ngaji. Kembali kepada daripada sambutan ini, saya selaku pengasuh di ma'had ini, satpam di ma'had ini, kepada semua hadirin wal hadirat, mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali acara ini tidak sesuai dengan harapan. Tetapi insya Allah kalau hati kehadiran ibu bapak ke sini karena kecintaannya kepada anak, kecintaannya kepada ilmu, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, kami mohon doanya, di mana pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan musola untuk santriwati, dan sudah mulai beberapa hari ini. Sekali lagi mohon doanya agar pembangunan ini diberikan kelancaran sehingga selesai pada waktunya dan diberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Maka untuk itu kami tidak akan menolak barang siapa yang mau membagikan rezekinya, maka silahkan hubungi bendahara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang takut kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah, ayatinil ayah. Wallahu a'lamu bimuradih.
Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang saya hormati dan saya muliakan Syekhul Kiram wal Muazzam Abah Haji Kiai Haji Tubagus Hamdi Ma'ani, Kiai Haji Tubagus Tolhah Ma'ani. Yang saya hormati Kiai Tubagus Irfan, yang saya hormati Kiai Tubagus Amin, wabil khusus ibunda tercinta yang saya hormati. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umurnya serta diberi kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus pada almarhum Kiai Haji Tubagus Ma'ani Rusdi, khususan Mama Kiai Haji Tubagus Ma'ani Rusdi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga tak lupa kepada seluruh jajaran pengurus pembina Mahad Malnu Banjeruk yang saya hormati dan kami cintai. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, baik sahabat Ansar maupun sahabat Muhajirin, oge kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini saya simbolis saja, saya atas nama perwakilan para wali santri, kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih kepada guru-guru yang ada di Bonjer khususnya dan kepada pembina-pembinanya. Kami memasrahkan anak kami, didatangkan anak kami dari jauh-jauh ke sini. Semoga tadi kata-kata yang dahulu agar takut kepada Allah, sebab beda takut kepada Allah dan kepada makhluk Allah berbeda. Kalau kita takut kepada Allah, dekati. Tapi kalau kita takut kepada manusia atau binatang, harus dijauhi. Dengan itu kami minta doanya khusus kepada guru-guru yang ada di Bonjer. Tak lupa pula
kepada guru-guru yang di Malno Pusat, doakanlah anak-anak kami. Semoga anak-anak kami mendapat ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk dirinya, untuk masyarakatnya, untuk bangsanya. Mudah-mudahan anak-anak kami yang ada di sini menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga sebelumnya kami meminta maaf kepada pengasuh-pengasuh yang ada di sini, dikarenakan kami tidak bisa menggembirakan terutama guru-gurunya, pembimbing-pembimbingnya. Mudah-mudahan itu diserahkan oleh kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para guru di sini mendapat darajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Khususnya kepada Bapak Wali Murid, bila mana ada kata-kata yang tidak sesuai, terutama saya pribadi nyuhunkeun apunten, minta maaf yang sebesar-besarnya, karena acara ini mendadak. Dari saya tidak panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail, al-ilmu khairun minal mal. Al-hadith. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wajtabina wa jaddatina wa jamil muslimin wal muslimat, khususan mambana ulama wa wabil khusus abina almarhum al-maghfurlah Mamanda Kirus Ahmad Mani Rusdi birahmati ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidina wa tilmidatina min al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wad dhair. Allahumma ij'alna wa iyyahum bastatan fil ilmi wal jismi wal mali wal akhlaq. Allahumma ij'al hadzal makana wa ma haulahu makan mubaraka. Allahumma sallimna wa sallim ma'ana wahfadna wahfad ma'ana min jamil fitan fid din wa dinil akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Muratib acara yang kami cintai,
ibunda selaku sesepuh atau sepuh kita semua, ibunya Hajjah Nda Humaidah yang sama-sama kita hormati, semoga Allah memuliakannya, sertai Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, kebarokahan ilmunya, dan terus selalu memberikan doa dan bimbingan arahan kepada kita semua, sertai panjang usianya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Umum Malnu Pusat Menes Abah Kiai Haji Dr. Andes Bahrul Hamid, yang sama kita hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Adinda Kiai Haji Terus Tolhah Mahani, pengasuh Mahad Malnu Kebonjeruk. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan kesehatan, barokah, manfaat ilmunya untuk kita semua. Juga Dewan Guru, para pengasuh Mahad Kebonjeruk, Malnu Kebonjeruk yang kami hormati, hadirin wal hadirat, ibu bapak wali santrin wa santriat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini yang tidak direncanakan dari jauh-jauh hari, kita dapat bersilaturahim dalam rangka haflah atau targhiban santriin wa santriat di Mahad Malnu Kebonjeruk ini, dengan penuh harap semoga putra putri kita Allah jadikan putra putri yang berilmu, beramal, dan berakhlakul karimah, menyelamatkan kedua orang tuanya serta umatnya. Sholawat dan salam ada kita limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat tabi'in, juga kepada kita umatnya, dengan penuh harap mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, rasanya kabungah syukur ke Allah Subhanahu wa taala mun diukur teu aya bandinganana. Setelah kita menyaksikan putra putri kita, sebagian putra putri kita yang telah tampil dengan kecerdasannya, anugerah Allah Subhanahu wa taala, mulai dari hafalan ta'rifan, hafalan jurumiyah, hafalan yaqulu, hingga hafal Al-Quran 1 dan 2 juz. Dan kami yakin santrin wa santriat di sini tidak sekedar 1-2 juz, tetapi ada juga yang sudah full 30 juz. Mudah-mudahan
ini semua dapat menyelamatkan kita semua. Selanjutnya kami mohon ridhonya kepada hadirin wal hadirat untuk sama-sama membacakan Fatihatul Kitab khusus untuk almarhum al-maghfurlah Mamanda yang sejak hidupnya selalu menghendaki dan menginginkan adanya tahfidzul Quran. Alhamdulillah, harapan cita-cita al-maghfurlah dapat kami laksanakan, dan alhamdulillah juga dapat kita buktikan penampilan dari putra putri kita tidak sekedar tahun ini tetapi tahun-tahun yang sudah pun terlaksana. Mudah-mudahan Mamanda dalam wajahnya saat ini sedang tertawa, sedang senyum. Isa Jawa mah sangat berag, bunga bahagia melihat putra putrinya yang selalu melakukan kajian-kajian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga al-maghfurah mama di alam barjahnya selalu mendapat limpahan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya sangat terharu sekali meneteskan air mata melihat dan mendengar putra putri kita. Terlebih juga saya sangat terharu dan bangga kepada Bapak Haji Ahmad Noval yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan asrama dan musola di Mahad ini. Semoga Allah memberikan kebarokahan, Allah mengganti dengan yang berlipat ganda. Selain itu pula Allah memberikan kesehatan selalu dan keselamatan dalam hidup dan kehidupannya, sehingga beliau Bapak Haji Noval yang berprofesi sebagai kapten cekurama supir maskapai, supir kapal udara, mudah-mudahan setiap beliau terbang Allah memberikan keselamatan dan kesehatannya, serta kami yakin beliau termasuk orang min ahlil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami husnudzon dari sekian banyak wali santri, insya Allah ke depan keitolhah dan kecil hati. Pak Barul Amik tidak perlu kecil hati, itu baru satu orang wali santri. Insya Allah yang lainnya pun akan menyusul dengan jumlah yang tidak perlu Bapak Ibu sebutkan. Yang penting Bapak Ibu punya niatan, Bapak
bapak ibu punya azam dan niatan serta dibuktikan berapapun infak yang ibu bapak berikan akan menjadikan amal nanti di yaumil jaza. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya selaku Ketua Umum Pengurus Besar Perguruan Matla'ul Anwalatul Ulama mohon maaf yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu semua bahwa dalam pelaksanaan haflah tahun ini tidak seperti haflah tahun-tahun yang lalu, tidak semeriah tahun-tahun yang lalu, karena situasi saat ini Ibu Pertiwi sedang diuji, dicoba oleh Allah SWT mendapatkan musibah dengan wabah COVID-19 atau aceng corona itu. Sehingga dalam hal ini mohon maaf, saya pun tidak mengira bahwa acara akan semeriah ini. Nah itu, saya tidak menduga acara sekarang tidak semeriah ini, karena beberapa hari yang lalu telah terlaksana haflah baik di Ma'had Al-Mu'awanah Menes, haflah tingkat sanawiyah, haflah tingkat aliyah, haflah tingkat SMA, tidak seperti ini dan tidak dihadiri oleh orang tua wali, santri ataupun siswa-siswi. Karena apa? Karena kami sadar dengan situasi seperti ini, istilah Sunda mah bicareken anu aya. Daerah-daerah yang lain masih tetap memberlakukan PSBB. Daerah yang lain tetap masih memberlakukan aturan-aturan. Nah itu. Di Malnu damai bukan menabrak aturan, bukan melanggar aturan pemerintah, bukan, tetapi dalam hal ini mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada putra-putri kita dengan kemampuan hafal berbagai disiplin ilmu, juga hafal Al-Quran beberapa juz-juz yang sudah dikuasai oleh putra-putri kita. Itu. Dengan rasa syukur inilah kami memberanikan diri. Nah itu. Sehingga saya secara pribadi dan ketua umum memberikan izin kepada semua tingkatan, baik tingkatan ma'had ataupun madrasah dan sekolah, masing-masing melaksanakan haflahnya, tidak digabung seperti tahun-tahun yang lalu. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semua kalau ini memang tidak begitu memuaskan. Tetapi kami yakin dengan Bapak Ibu menyaksikan putra-putrinya tadi dan nanti yang akan datang akan merasa puas insya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, tentunya juga kenapa kita patut bersyukur pada Allah, karena putra-putri kita dididik, diarahkan oleh para pembimbingnya, oleh asatirnya, oleh para guru-gurunya, diberikan bimbingan, arahan, berbagai disiplin ilmu dari tingkat dasar hingga tinggi. Yang pertama tampil kita saksikan adalah hafalan ta'rifan. Itulah materi-materi untuk mengenal ilmu-ilmu agama, untuk mengenal
pembelajaran kitab-kitab salafiyah tanpa ta'rifan, tanpa jurumiyah, tanpa nado maksud, putra putri kita akan sulit mengkaji dan mempelajari berbagai disiplin ilmu, karena yang tadi sudah dihafal oleh putra putri kita bagaikan pelajaran di SD baheula. Mungkin yang usia udah 4-50 dulu ada istilah raraban. Mungkin bapak ibu ingat apa raraban? Kalian itu raraban. Sehingga kelas 2 dan kelas 3 itu SD harus sudah hafal raraban mulai dari 1 sampai 9. Kenapa? Karena dasar. Tanpa hafal raraban di hiji hingga 9, maka anak dalam menghitung akan mengalami kesulitan. Sehingga anak-anak dulu seperti yang sudah saya alami, kelas 2 oleh guru ditugaskan membikin lidi 100 dibengket ku karet gelang. Untuk apa itu lidi atau nyere atau dari bambu? Untuk mempraktekkan raraban-raraban itu yang dipraktekkan pada belajar perkalian seperti 6 kali 3 dikumpulkan itu lidi genep, satumpuk genep, satumpuk genep, satumpuk genep, disatukan, dihitung 1, 2, 3, berapa jumlahnya? 18. Berarti 6 kali 3 18. Dulu begitu. Lain hanya anak sekarang. Anak sekarang kalau suruh ngitung atau raraban sulit. Kenapa? Karena sudah pakai kalkulator. Nah itu. Maka belajar seperti tadi yang dihafal oleh putra putri kita ada dasar untuk mengenal kitab-kitab salafiyah. Tidak akan mampu nanti anak membaca mengkaji tafsir Jalalain, tafsir Munir. Tidak mungkin mampu anak mengkaji, mempelajari, membaca kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan sebagainya tanpa mengenal ta'rifan, mengenal jurumiyah, mengenal nado maksud, termasuk narkib serta tasrifannya. Nah itu. Kalau sudah mengenal itu dan sudah menguasai dasar, maka akan mudah belajar ke lebih tingkat selanjutnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, itulah kebanggaan kita. Kebanggaan kita, kebanggaan Malnu tidak sekedar belajar ngaji saja, Pak Kapten. Nah itu. Tidak sekedar mengajar, tidak sekedar belajar ngaji saja, tidak sekedar calon kiai saja, karena Malnu ada suatu lembaga yang yang mempersiapkan. Malnu suatu lembaga pendidikan yang mempersiapkan kader-kader yang mumpuni. Karena kami punya tugas. Kami punya tugas, semua dewan guru, semua kiai di Malnu, tugas kami adalah i'dadul mutafaqihina fiddin, mempersiapkan santri-santri yang mumpuni, mempersiapkan kader-kader calon
kiai yang mumpuni, yang mampu, yang paham terhadap ilmu agama. Tanpa kami persiapkan kader-kader, sekarang sudah banyak para ulama, baik yang sepuh maupun yang muda, sudah meninggalkan dunia. Tanpa kami mempersiapkan dari sekarang, nah itu bagaimana nanti dunia ke depan. Maka dalam hal ini kita sebenarnya ini ada tugas orang tuanya untuk mendidik, mengajar, baik itu yang fardu ain, fardu kifayah dan yang lainnya. Ada kewajiban orang tuanya sebenarnya, itu. Akan tetapi orang tua tidak tahu, karena kesibukan, maka dititipkan di Ma'had Malnuk Kebonjeruk ini. Maka dari itu berarti tugas bapak dan ibu untuk mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT sudah diberikan, diserahkan kepada semua murabbi, kepada semua guru-guru kiai yang ada di sini. Itu. Namun tidak sekedar begitu. Ayo orang bagi-bagi tugas hari kutubabu. Kami dengan para guru-guru di sini, kami dengan asatid di sini, setiap hari luangkan waktu, tenaga, pikiran untuk mendidik putra putri ibu ngan anu marabanna ibu jeung nih. Kami sekarang mendidik, kami sekarang mengarahkan, kami sekarang memberikan ilmu. Nah itu. Tetapi yang memberikan biaya sehari-hari adalah bapak dan ibu. Guys, ayeuna urang bagi bae tugas kami jeung para kiai dieu ngurusan anak ibu. Bang bapak jeung ibu anu usaha neangan duit. Cocok itu? Cocok itu? Setuju? Orang bagi tugas. Sebab andaikan bapak ibu mampu mengajarkan anaknya, belum tentu kaburu ngajar. Sebab apa? Karena kesibukan mencari nafkah. Ibu saya yakin mampu, bapak mampu ngajar anaknya, tapi memakai ngajar unggal poe, ngajar anak tiap hari. Rek iraha bapak jeung ibu neangan nafkahna, neangan duitna. Maka kami beri kebebasan pada ibu dan bapak. Los bapak sapuasna nyaran duit. Los titipkeun anak di dieu. Itu. Kepada kiainya, kepada ustadznya, titipkan kepada pengasuh. Ibu jeung bapak bebas bagaikan Haji Noval, unggal poe terbang ke mana-mana. Nah itu. Tetapi mudah-mudahan Pak Haji Noval motivasi kepada semuanya punya rezeki, tidak sekedar bikin anaknya, tetapi juga kepentingan pendidikan di sini juga ikut dipikirkan. Kami mengajak Bapak Ibu semua, seperti halnya di rumah tangga, ibu dan bapak kira-kira akun tugas jeung pagaweanana. Bu, Pak, indung jeung bapak di imah. Kira
kira-kira akur henteu pagaweanana sarua henteu pagaweanana moal bapana ka sawah induk ilu ka sawah saha ngurusan anak indung ka sawah bapak ka sawah saha anu ngejo di imah aya teu moal aya maka dibagi tugas ibunya tetap di rumah bapaknya yang ke kantor bapakna anu ka sawah bapak datang di kantor bapak datang di sawah kejo geus asak maka di rumah ada tugas dari ibu. Jadi bapak dan ibu pun berbeda tugasnya pada satu rumah. Berbeda. Ada kan ibu ikut juga ke sawah, saha anu rek nyeusehan popok. Daya. Maka dibagi. Tadi dibagi. Maka ini pun dalam ini saya umpamakan. Kami yang di sini adalah bagaikan kami di dia bagaikan laksana indung di imah. Dekama mana kan? Kami teu usaha, kami henteu macul, kami henteu jadi gojek. Karena kami ngurusan anak-anak. Bapak jeung ibu posisinya siapa ya? Bapak anu usaha dan setelah kami beri kebebasan bapak jeung ibu usaha hasilna ulah pelit ku sorangan bae ieu alasan tiap bulan kami bayar bu tamat tiap bulan lain kan san anak bapak ibu dahar di dia saya tanya berapa per bulan bayarnya berapa kuning maki 300 400 makan 3 kali SPP sekolah enggak kalau makan 3 kali dengan uang 400 sebulan bakso samangkok sabaraha 10.000 ya berapa? 15.000 ngabaso sekali 15.000 lamun kega sapoe kudu 3 kali ngabaso sabaraha 45 taruhlah 50.000 kira-kira jeung jajan saja gapan kali 30 poe 50 kali 30 ke sabaraha kudu mah 1,5 juta bayar tetapi dengan 400.000 ibu bapak makan nyokot sorangan saseubeut ieu mal nu murah teu murah enggak sekalipun mal nu murah tetapi kami tidak mau dikatakan lembaga murahan camkan sekalipun mal nu murah bayaranana tetapi kami tidak mau dikatakan lembaga pendidik murahan tidak mau malu adalah beda dan meskipun banyak orang mengatakan sekolah mah dimanapun sarua baik sekolah dimanapun sama saya katakan tidak malnu lain daripada yang lain
serupa namun tidak sama. Malnu dan lembaga yang lain, sekolah yang lain, SMK yang lain adalah serupa dengan Malnu, namun tidak sama. Ketidaksamaan inilah nilai plusnya di Malnu. SMK Malnu sama dengan SMK negeri swasta di mana-mana sama. SMA Malnu sama dengan SMA di mana negeri dan swasta di mana-mana. Aliyah Malnu sama dengan aliyah negeri swasta di mana-mana sama. Tetapi ada nilai plusnya. Di sekolah lain belum tentu diajarkan kitab-kitab salaf ya. SMK Malnu barangkali SMK yang lain barangkali tidak sama, bukan sama tapi yakin tidak sama, karena SMK Malnu punya kelebihan tidak seetik tidak sedikit SMK Malnu siswanya yang hafal Al-Quran 1 sampai 5 dan 10 juz. Nah itu bedanya. Aliyah Malnu berbeda. Aliyah yang lain barangkali belum tentu hafal alfiyah. Aliyah yang lain belum tentu hafal nado maksud. Tetapi di Malnu sejak sanawiyah diajarkan nado maksud, diajarkan kitab-kitab yang lainnya. Sehingga alhamdulillah kebarokahan Malnu, alumni Malnu sekalipun Malnu ayat di kampung tetapi tidak kampungan, dengan bukti tidak sedikit siswa-siswa atau alumni Malnu yang ada sudah keluar daripada akademi perawat terus autik menjadi paraji yang bidan, alumni Malnu tidak sedikit, yang jadi apoteker tidak sedikit. Nah itu juga alumni Malnu, sekalipun dari sanawiyah hanya Malnu cabang, aliyah hanya 2 tahun di Malnu pusat, kemarin sudah dinyatakan dilantik menjadi rektor rektor Ibnu Khaldun Bogor, alumni Malnu. Hebatnya Malnu. Tahadusan binyam putri saya lulusan aliyah Malnu sekian ratus yang tes untuk keberangkatan ke Mesir, termasuk 10 besar sekarang sudah berada di. Adiknya lagi kemarin ikut tes sekian ratus yang tes, alhamdulillah tesnya berhasil masuk juga 10 besar, namun waktu proses bisa datang corona belum berangkat. Itu Malnu. Belum lagi yang mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi dan swasta, alumni Malnu. Kemarin saja di UIN Ciputat alumni Malnu mendapatkan nilai kamlut, nilai tertinggi di fakultasnya di UIN Ciputat. Itulah Malnu. Di Bapak Ibu kami harapkan ulah jangan meremehkan kepada Malnu. Lah cenah nunggak sebulan 2 bulan mah biasa atau ditagih iya. Begitu akhir tahun ada yang sampai 12 bulan. Akhir tahun orang mah di kelas 1 sampai kelas 2 tacan bayar sama sekali. Subhanallah, dengan alasan lah malu mah bager iyo. Maka kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu semua dengan kecintaan kepada lembaga, kecintaan Bapak dan Ibu kepada para kiai di Malnu, insya Allah itu akan menjembatani keberhasilan putra putri Bapak Ibu semua.
Karena apa? Kalau ilmu sudah diraih, kalau ilmu sudah diperoleh, ilmu sudah dimiliki, ala ilmu rafi'ul maqam syadidul murad. Ilmu adalah tinggi derajat dan martabatnya. Ilmu serbaguna, serbaguna ilmu. Maka anda apabila putra putrimu sudah berilmu, keluar dari sini, mau kemana lanjut silakan, mau istiqomah di rumah, insya Allah doa kami menyertai putra putrimu. Itu karena al ilmu khairun minal mal, ilmu lebih baik daripada harta. Itu ilmu lebih bagus daripada harta. Itu kenapa? Karena fa'innahu yahrusuka, andaikan putra-putra ibu sudah memiliki ilmu sendiri akan menjadi satpamnya, akan menjaga keselamatan putra-putri ibu. Wa anta taharusul mal, sedangkan orang yang punya harta menjadi herdernya, menjadi satpamnya harta. Nggak ada artinya. Dengan ilmu yang dimiliki, dengan ilmu yang betul-betul telah terfahami, alhamdulillah, harta bukan segala-galanya, hanya titipan belaka seperti tadi yang sudah kita lihat bersama Pak Ahmad Noval, sekaligus menginfakkan 60 juta. Allah pasti membalasnya, dan yakinnya kalau nanti anak-anak Malnu di mahsyar sana ataupun dikira setelah mau masuk ke pintu surga melihat ada panovalnya, maka itu santri Malnu akan komplain kepada malaikat, langsung pada Allah, kami bukan menerima untuk masuk ke surga, tetapi ya Rob, di antaranya wasilah kami ke surga, kami belajar di Malnu Kebon Jeruk, kami bisa belajar mengaji, fasilitasnya adalah Pak Haji Noval. Andai kami Noval sedang di neraka, andaikan, maka anak Malnu tidak akan ke surga duluan sebelum Pak Noval diangkat dulu, diselamatkan dulu. Cek si anak kami bisa belajar ke lokalna, asramana, musolana, wasilah Pak Haji Noval. Pak Haji Noval akan ke surga bersama keluarga besar Malnu. Termasuk ibu-ibu juga yang mengikutnya insya Allah. Hadirin hadirin rahimakumullah, tentunya sambutan kalau terlalu panjang bukan sambutan, karena masih banyak putra putri ibu yang akan tampil. Sekali lagi saya berdoa, dan kita doakan semoga putra putri kita keluarnya dari Malnu menjadi manusia yang bermanfaat, dengan keilmuannya menjadi pelita untuk umat. Itulah dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq la kami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi